Jadi yang pertama, kita lihat ya, bagaimana caranya kita harus waspada adalah kita harus dimintakan oleh firman Tuhan untuk menghindari. Kalau kita tahu ini yang benar dan yang salah, maka kita harus menghindari. Jangan dengar-dengar yang salah. Kenapa? Kalau kita sudah terbiasa mendengarkan yang salah, itu kita menjadi familiar dan kita bisa terima. Kita diindoktrinisasi. Kita dapat diindoktrinisasi dengan ajaran-ajaran palsu. Kita tidak bisa menghakimi hati seseorang, tetapi kita bisa menilai ajaran atau perkataan seseorang. Di bagian tambah. Tapi pelajaran kita mengajak kita untuk waspada. Waspada dikatakan tadi ya. Kisah Para Rasul 20, 28, 29. Karena itu jagalah dirimu. Perhatikanlah dirimu. Waspadailah dirimu sendiri. Waspadailah dirimu ya, dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalikan jemaat Allah. Aku tahu, Rasul Paulus katakan, sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Dia serigala tapi berkedok. Dia pakai pakaian seakan-akan serigala ini adalah seekor apa? Seekor domba, saudara. Tapi dalam hatinya itu adalah sesungguhnya dia itu bukan domba, dia adalah serigala. Dan ini bukan hanya apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Yesus Kristus sendiri berkata dalam Matius 7 ayat 15. Yesus katakan, itu kata yang sama dalam bahasa Grikanya, bahasa Yunaninya. Kata jagalah dan waspadalah adalah satu kata yang sama. Waspadalah, sama ya, terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita diminta untuk memperhatikan. Kita dimintakan untuk dapat mengetahui. Mungkin orang katakan, aduh, gimana saya tahu pendeta itu kan, saya nggak tahu tuh orang itu serigala atau domba, kan nggak bisa tahu kalau gembala itu serigala atau domba. Ya, nanti kita lihat. Apa itu bisa diketahui atau boleh diketahui atau tidak. Atau ada yang katakan, pendeta ada ayat yang katakan kita nggak boleh menghakimi orang loh pendeta. Jangan pendeta bilang ini, masa kita harus menghakimi para pendeta ini atau pengajar ini. Ya, ini dia itu adalah serigala yang berkedok sebagai domba. Kan nggak boleh kita menghakimi. Nanti kita akan bahas ya di bagian tambahan ini. Anyway, jadi lihat kita ya, kita dimintakan untuk berjaga-jaga, untuk waspada, untuk berhati-hati, bisa membedakan ya. Kita berjaga-jaga, orang yang berjaga-jaga itu orang yang siap, dia tahu mana teman, mana musuh ya. Yang berjaga-jaga itu tahu ya. Mereka tahu sekali mana yang betul, mana yang tidak benar ya. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi yang pertama, kita lihat ya, bagaimana caranya kita harus waspada adalah kita harus dimintakan oleh firman Tuhan untuk menghindari. Kalau kita tahu ini yang benar dan yang salah, maka kita harus menghindari. Jangan dengar-dengar yang salah. Kenapa? Kalau kita sudah terbiasa mendengarkan yang salah, itu kita menjadi familiar dan kita bisa terima. Kita diindoktrinisasi. Kita dapat diindoktrinisasi dengan ajaran-ajaran palsu. Ya. Firman Tuhan katakan, hindari. Hindari itu ajaran-ajaran atau bahkan pengajar. Pengajar dan ajarannya harus kita hindari. Firman Tuhan cukup jelas katakan. Roma 16 ayat 17 katakan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada, kamu tahu, berjaga-jaga. Orang yang berjaga sekali lagi tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, mana teman, mana lawan. Ya, waspada, kamu waspada ya terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, kalian sudah selalu dengar apa yang aku katakan, aku ajarkan firman Tuhan ya. Dia sudah katakan firman Tuhan. Lalu ada orang yang ajar kata, enggak ya. Firman Tuhan katakan ya jangan kamu memakan buah ini, tapi sekarang ajaran baru kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, semua orang sudah buat kok. Ya. Firman Tuhan katakan kamu hanya boleh memiliki sepasang suami atau istri satu saja. Tapi sekarang siapa yang mau hidup dengan satu istri satu suami? Ya kita bisa bebas ya. Bisa bebas kita untuk memiliki 2, 3, 4 istri dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Ayat Alkitab katakan kasihlah kamu satu dengan yang lain. Kita kan mengasihi, tapi mengasihi kan bukan menikahi ya. Tapi itulah yang sering kali kita lihat sampai ada ajaran-ajaran kekristenan sekalipun yang menyatakan oke, boleh memiliki istri lebih daripada satu. Walaupun ajaran Alkitab sendiri katakan apa? Hanya memiliki satu istri. Oh lihat, dicarilah ayat-ayatnya. Lihat itu, Abraham aja istrinya lebih dari satu. Ya, dan lain sebagainya mereka. Padahal itu kan yang dijelaskan di dalam Alkitab. What is described in the Bible? Apa yang dijelaskan dalam Alkitab itu bukan dipreskripsikan.
What is described is not prescribed. Bukan itulah yang dianjurkan. Ya, betul dituliskan, dideskripsikan, dituliskan dalam Alkitab, Abraham yang punya istri banyak. Ya. Tetapi itu bukan menjadi anjuran Tuhan supaya kita seperti Abraham punya istri banyak. Yang kita tahu, Abraham yang punya istri banyak lah. Ya, lalu Yakub yang punya istri lebih dari satu. Daud yang punya istri lebih dari satu. Kacau hidup mereka. Ya. Dan kita tidak melihat itu bukan itu rencana Tuhan. Walaupun dijelaskan, dikisahkan dalam Alkitab. Tidak semua yang diceritakan dalam Alkitab itu dianjurkan untuk kita lakukan. Itu hanya untuk menjadi pengajaran supaya kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Tapi itulah manusia sekarang kan, waduh, nggak apa-apa, saya ini pendeta, tapi saya suka punya istri lebih dari satu. Makanya saya ambil ayat-ayat yang mendukung, seakan-akan mendukung poligami, mendukung homoseksualitas. Lihat ini, Daud dengan Yonatan aja berpeluk-pelukan. Itu kan berarti mereka homoseksual. Siapa yang bilang? Ya? Tapi itu yang terjadi saat ini. Itulah yang terjadi. Ya. Dan kalau kita mendengar ajaran-ajaran seperti itu, nggak usah dengar-dengar. Hindarilah, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan yang sesungguhnya yang menyatakan bahwa poligami itu oke, yang menyatakan bahwa homoseksualitas itu oke, dan lain sebagainya. Jangan dengar-dengar. 2 Tesalonika 3 ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri. Kalau ayat Roma 16-17, hindarilah mereka. Kalau ayat 2 Tesalonika 3:16, menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi Rasul Paulus katakan, kalau firman Tuhan katakan A, ikut itu firman Tuhan tersebut. Jadi bagaimana caranya supaya kita berjaga-jaga, supaya kita menghindari? Kita tidak akan menghindar kalau kita tidak tahu itu kebenaran. Ya, kalau kita nggak tahu apa itu kebenaran itu A, lalu begitu kita dengar B, ya, kita pikir, inilah kebenarannya. Ya, saya dengar itu pendeta di YouTube. Saya dengar di YouTube ada pembicara ngomong tentang poligami itu oke, homoseksualitas itu oke, dan lain sebagainya. Baca, adakah kita memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya. Jadi poinnya adalah, supaya kita dapat menghindar, supaya kita dapat membedakan dan waspada, kita harus mengetahui kebenaran itu apa. Ya, kita sering mendengar bahwa untuk mengetahui kebenaran, maka Anda harus menyelidiki bukan kesalahan-kesalahan itu apa-apa saja. Tidak. Ya, seperti kalau Anda ingin dilatih, ya, dilatih oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menjadi ahli untuk mengetahui mana itu uang asli dan uang palsu. Kalau Anda harus dilatih hanya untuk menyelidiki setiap uang-uang palsu yang muncul, Anda akan kalah. Kenapa? Karena dari waktu ke waktu, penipuan uang palsu itu atau pembuat uang palsu itu bisa buat semakin canggih. Anda nggak akan pernah berhasil mengejar mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, ya, US Currency Education Program ini katakan apa? Anda harus mempelajari yang asli itu yang bagaimana. Uang yang asli itu bagaimana. Kalau Anda mengetahui uang yang asli, maka begitu Anda dengar, wah ini uang palsu, ini ajarannya baru, Anda langsung tolak. Kenapa? Anda sudah tahu yang aslinya itu bagaimana. Ya, jadi semakin banyak Anda tahu. Jadi latihan ini katakan apa? Semakin banyak Anda tahu tentang uang yang asli itu, semakin kecil kemungkinan Anda menerima uang palsu. Jadi mari kita, minggu ini kita akan belajar juga tentang firman Tuhan yang itu yang harus kita pelajari. Nggak usah pelajari tentang, saya dengar pendeta ini poligami ini kita boleh buat nih pendeta. Apa yang Alkitab katakan? Ya, apa ajaran Alkitab yang sesungguhnya? Ya, bukan orang yang putar balik, ya. Setan aja belajar Alkitab, dia putar balik itu Alkitab. Ya. Jadi manusia juga dapat lakukan yang salah. Jadi poin pertama, waspadanya itu apa yang kita lakukan? Hindari. Nggak usah dengar-dengar. Ya, waktu aja kita nggak punya untuk mendengarkan yang benar. Kenapa kita mau dengarkan yang apa? Yang tidak benar. Tapi itulah ya, seringkali yang tidak benar itu lebih menarik. Dibawalah kita dengan konspirasi-konspirasi teori tentang ini dan itu. Aduh, enak sekali nih mendengarnya, orangnya jago bicaranya. Setan kan jago sekali bicara, sampai Hawa aja terbuai dengan setan, ya. Jadi hati-hati. Kuasailah kebenaran, kuasailah firman Tuhan. Supaya ajaran-ajaran yang salah itu dapat kita hindari. Ya, itu bagi yang. Lalu apa lagi yang dapat kita lakukan? Mungkin apa lagi ada yang step up, apa yang lebih baik yang dapat juga kemudian kita lakukan? Selain kita hindari, firman Tuhan juga mengatakan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, tegur. Tegur ini pengajar atau ajaran palsu itu bahkan di depan umum. Pendeta, bukannya kita harus
harus diam-diam dengan kasih, betul. Tapi untuk ada hal-hal dapat untuk orang punya dosa dan lain sebagainya, kita harus tegur mereka apa ya dengan kasih. Tapi tentang ajaran palsu yang dapat menyesatkan banyak orang, kita harus berani katakan bahwa itu poligami itu salah. Kita harus berani katakan homoseksualitas itu salah. Jangan karena kita pikir, nanti pendeta Rantung hati-hati jangan ngomong tentang Alkitab melanggar homoseksualitas, nanti pendeta dituntut yang beri kasih. Silakan ya. Tapi ajaran Alkitab sudah cukup jelas tentang hal tersebut. Ya, Alkitab tidak menganjurkan praktek homoseksualitas dan poligami. Dan itu harus kita nyatakan. Kita harus berani katakan. Dan kita harus nyatakan itu di depan umum. Dan inilah yang dianjurkan oleh firman Tuhan. Tegur pengajaran ajaran palsu. 1 Timotius 5 ayat 19-20. Janganlah engkau menerima tuduhan atau atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Jadi ya, mereka yang berbuat dosa dalam pengajaran ini, dalam konteks pengajaran ya, mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Agar yang lain itu pun takut. Apa yang ditegur? Dalam nahas malah apa ya? Dan ini contoh-contohnya. Ini contoh-contoh yang ditegur itu. Misalnya, dalam 1 Timotius 1 ayat 19-20, Rasul Paulus bahkan sebut nama. Nama disebut. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Rasul Paulus katakan dalam 1 Timotius 19. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya, dia sebutkan nama mereka. Himeneus dan Alexander. Dan seterusnya dia tulis tentang mereka. Jadi, dia sebutkan nama demi nama itu secara terbuka, secara umum. Kenapa? Rasul Paulus, jangan gitu dong. Tegurlah satu pelan-pelan ini yang pengajar palsu tersebut ya. Ya karena mereka itu berbahaya sekali. Serigala itu, kalau ada serigala di tengah kawanan domba, lalu kita pelan-pelan, serigala tolong dong, mundurlah pelan-pelan. Nggak bisa, serigalanya itu nggak akan bisa dibikin dengan pelan-pelan ya. Serigala itu harus diusir, harus dibentak, harus dilempari dengan batu dan alih-alih seperti Raja Daud. Ada kasus-kasus tertentu, ya. Kalau domba yang bersalah, ya itu kita diam-diam, pelan-pelan kita menegurnya. Tapi kalau serigala yang memakai domba dan berada di kawanan domba, itu nggak bisa halus-halus sama mereka, saudara. Harus ditegur secara umum. Harus ditegur secara umum. Kalau nggak mati semua itu kawanan domba. Mati semua. Jadi harus ditegur di depan umum. Kenapa? Misalnya seperti 2 Timotius 2 ayat 17-18. Dikatakan apa? Perkataan mereka ya. Perkataan daripada Himeneus dan Filetus ini ya. Perkataan mereka itu menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus ayat 18 yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan demikian merusak iman sebagian orang. Ada ajaran yang salah. Rasul Paulus tanpa tendeng, aling-aling, sebut nama mereka, ditulis nama mereka. Supaya apa? Jangan menyebar seperti penyakit kanker. Like cancer bahasa Inggrisnya. Atau bahasa sesungguhnya, bahasa aslinya itu like gangrene. Ya. Gangrene itu adalah luka yang mematikan. Kalau Anda ada orang luka ya, Anda tidak kasih obat dan lain sebagainya. Waduh, luka itu akan menyebar. Anda tidak punya pilihan lain selain apa? Supaya dia tidak membusuk dan menyebar, Anda harus diamputasi. Kalau ada luka yang tidak diobati, yang sudah menjadi namanya gangren, ya, yang ahli-ahli kedokteran itu pada tahu semua ini ya. Jadi itulah ya. Jadi kalau kita melihat ada luka yang atau kanker gitu kan, kita kan nggak bisa ada penyakit kanker, aduh kita kasih halus-halus penyakit kanker, aduh jangan ya, jangan sampai menyebar, nggak bisa, potong penyakitnya ya, tumornya dipotong ya, lukanya dipotong supaya jangan menyebar. Yang sudah membusuk itu menyebar. Jadi inilah ya. Jadi ini kita harus apa? Kita harus berani untuk memotong. Ya. Berani memotong. Lalu bagaimana? Mungkin Anda katakan, pendeta, saya katakan tadi, tapi ini kan biar pengajar palsu kan kita harus berhubungan dengan mereka dengan kasih. Ya. Jangan kita hakimilah pendeta. Hati-hati ya. Ada yang mengutip kata ayat ini dengan untuk bagaimana caranya supaya kita pelan-pelan terhadap para pengajar palsu itu, mereka kutip ayat ini, 1 Korintus 4 ayat 5. 1 Korintus 4:5 katakan apa? Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi kalau sebelum Yesus datang itu ya kita orang yang pengajar palsu ya kita biarin aja lah mereka. Biarkan saja mereka. Ada yang gunakan ayat ini ya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Tuhan kita, Yesus akan menerangi
juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Jadi lihat ini. Ini lihat konteksnya, ini bukan tentang pengajar palsu. Kenapa? Pengajar palsu itu tidak sembunyi-sembunyi dalam kegelapan. Mereka mengajar secara terbuka, mereka menuntun domba-domba itu ke dalam jalan yang salah. Ya. Dan mereka tidak bicara itu secara pelan-pelan hanya dalam hati mereka. Tidak. Itu ayat ini bukan berbicara tentang pengajar palsu. Ayat ini, 1 Korintus 4 ayat 5, konteks ayat ini adalah Paulus berbicara tentang bagaimana jemaat Korintus harus menilai para pemimpin yang diidolakan ya. Seperti Paulus, Kefas, dan Apolos. Karena adanya apa? Karena adanya anggota-anggota di jemaat Korintus yang memihak dan menyombongkan guru favorit mereka. Ayat ini bukan tentang apa? Ajaran palsu. Ya. Jadi ada yang katakan, ini Rasul Paulus tuh sombong tuh Rasul Paulus. Saya lebih suka dengan si Kefas atau si Petrus. Petrus tuh lebih rendah hati. Enggak. Saya lebih suka dengan si Apolos. Itu kalau Anda baca konteksnya, Anda baca seluruh fatsal itu. Jadi Rasul Paulus katakan, jangan bilang orang yang mengidolakan Paulus, orang yang mengidolakan Kefas dan lain sebagainya itu, jangan kita hakimi mereka. Ya. Hati mereka itu Tuhan yang lebih tahu. Jadi orang-orang yang menyombongkan idola-idola pembicara mereka itu nanti Tuhan yang menghukum mereka. Tapi itu bukan sedang berbicara tentang pengajar palsu, ya, bukan pengajar. Kenapa? Karena pengajar palsu kita dapat ketahui mereka dari perkataan mereka, ajaran mereka, kehidupan mereka. Ya. Ini ayat ini berbicara tentang apa yang orang simpan dalam hati. Hati mereka, kenapa mereka mengidolakan Paulus dan lain sebagainya, itu tidak mereka mungkin ucapkan. Ya, tidak mereka ucapkan. Itu tersembunyi. Dan dialah Tuhan yang hakimi. Tetapi yang kedengaran dan yang kelihatan itu dapat kita bedakan, kita harus waspadai dan kita bisa hindari atau kita tegur. Hindari atau kita tegur ya. Jadi poinnya, kita tidak bisa menghakimi hati seseorang, tetapi kita bisa menilai ajaran atau perkataan seseorang. 1 Timotius 6 ayat 3-4. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Kenapa kita tahu dia tidak tahu? Atau dia pura-pura tahu atau berlagak tahu? Karena dia ngomong apa yang dia pikir kebenaran. Jadi orang yang mengajar palsu itu kita bisa dengar perkataannya. Kita bisa nilai, kita bisa bandingkan dengan Alkitab dan kita bilang, saya ingin hindar dari orang tersebut. Atau kita tegur secara umum orang tersebut. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami, Rasul Paulus katakan, atau seorang malaikat dari sorga, jadi biarpun ada malaikat dari sorga yang turun, ya, dengan kata lain, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi biarpun ada malaikat yang turun, tapi malaikat itu bilang, hei saudara-saudara, sekarang Anda boleh semuanya bebas kalau mau jadi homoseksual. Itu kan perkataannya kedengaran. Malaikat, kalau itu pun malaikat yang ngomong seperti itu, firman Tuhan sudah katakan jangan, maka kita ikut firman Tuhan. Ya, kita harus mengetahui kebenaran tersebut supaya kita dapat melihat apa yang dikatakan pengajar palsu, malaikat sekalipun yang turun, itu adalah hal yang salah. Kita harus hindari, kita dapat tegur karena ada perkataan atau ajaran yang dinyatakan yang bertentangan dengan pengajaran yang sesungguhnya. Itulah sebabnya 1 Yohanes 4 ayat 1-3 mengajak kita untuk menguji hal yang Anda dengar. Anda dengar, kenapa Pendeta Rantung ajarkan ibadah tentang hari Sabat? Kenapa Pendeta Rantung ajarkan tentang bahwa kehidupan pernikahan itu hanya monogamus, bukan poligamus? Kenapa Pendeta Rantung selalu katakan tidak boleh kita memiliki kebiasaan atau pola hidup homoseksualitas dan lain sebagainya? Ujilah dengan firman Tuhan. Ya. Apa yang firman Tuhan katakan? 1 Yohanes 4 ayat 1-3 katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Doa Bapak Gibson tadi, biarlah kita mengetahui isi hati Allah. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah.
Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Ya, jadi ada orang yang mengaku diri mereka itu sebagai Yesus Kristus dan lain sebagainya. Mereka seperti David Kores katakan, saya inilah Yesus Kristus, dengan kata lain ya. Secara tidak langsung dia katakan. Lalu dia kemudian ambil anggotanya punya istri dan lain sebagainya. Anak-anak anggotanya pun dijadikan istrinya oleh David Kores dan lain sebagainya. Hati-hati. Jadi Yesus itu sering digantikan. Pengajar-pengajar palsu itu sering menggantikan. Dan kalau kita lihat sejarah gereja Kristen, ini saya cuma bisa lihat dari abad-abad, tapi abad pertama saja, itu masalahnya itu apa ya? Masalah itu selalu dipertanyakan itu tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Jadi setelah zaman Rasul-Rasul Paulus ya, Rasul setelah meninggal, Rasul terakhir Yohanes meninggal ya, muncul ajaran misalnya doketisme. Doketisme mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak memiliki tubuh fisik yang nyata. Namun hanya tubuh nyata atau ilusi saja ya. Namun hanya tubuh nyatanya itu hanyalah merupakan satu apa? Satu ilusi. Abad kedua, sekali lagi, semua masalah ajaran-ajaran palsu saat itu selalu berhubungan dengan siapa? Yesus Kristus. Sampai saat ini ya, adanya montanisme. Gerakan yang menekankan pentingnya kenabian dan pengalaman gembira. Ya, montanisme ya. Atau adopsionisme. Keyakinan bahwa Yesus Kristus bukanlah anak Allah sejak kekekalan, namun diadopsi oleh Allah pada suatu saat dalam hidupnya. Inilah munculnya ajaran-ajaran palsu. Universalisme. Bahwa semua orang pada akhirnya akan diselamatkan. Ya, semua orang. Universalis percaya bahwa kasih Tuhan begitu besar, sehingga tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari keselamatan. Ini di tahun abad kedua, ya, sesudah Masehi. Ya, Valentinianisme, sebuah ajaran sesat Gnostik yang mengajarkan bahwa dunia diciptakan oleh serangkaian emanasi dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Penganut Valentinus percaya bahwa keselamatan datang dari pengetahuan tentang hakikat alam semesta yang sebenarnya. Ini dari Wikipedia ataupun ada buku-buku lain Anda bisa dapat semua ini ya. Sabellianisme, keyakinan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah tiga pribadi yang berbeda, namun hanyalah manifestasi berbeda dari wujud ilahi yang sama. Jadi satu wujud ilahi kita lihat dari tiga sudut yang berbeda. Sabellianisme, Gnostisisme, Markionisme, dan lain sebagainya. Jadi itulah ajaran demi ajaran. Pada umumnya, ajaran-ajaran yang sesat ini mempertanyakan keilahian Yesus. Ya, mempertanyakan keilahian Yesus. Ya. Dan itu terus berlangsung hingga saat ini. Banyak orang yang mengejek Trinitarianisme dan lain sebagainya, dan mereka mempertanyakan Yesus. Ya. Padahal mereka sendiri tetap berdoa kepada Yesus. Loh, kalau Yesus itu bukan Allah, kenapa kita harus berdoa kepada dia? Kita berdoa kepada yang bukan Allah, berarti kita sedang melakukan apa ya? Kita sedang idolatry, ya. Itu adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala, kenapa? Karena penyembahan yang sesungguhnya hanya boleh kita kepada Allah. Kalau Yesus bukan Allah, maka kita sedang menyembah kepada berhala. Kalau kita berdoa kepada Yesus. Jadi itulah ya. Kita tidak bisa menghakimi hati seseorang, tapi kita bisa menilai dari perkataan atau pengajaran-pengajaran orang-orang tersebut. Ya. Orang-orang yang saat ini mungkin di YouTube yang bahas tentang ini, tentang Yesus bukan sebagai Allah dan lain sebagainya. Kita kan bisa dengar. Kita bisa bandingkan dengan apa yang Alkitab jelas-jelas katakan. Ya. Apa yang Alkitab katakan. Ya. Baik, berikutnya kita mungkin tidak hanya mendengar perkataan seseorang, ajaran seseorang, tapi kita juga dapat melihat dari tindakan seseorang. Oke, tindakan seseorang dapat kita lihat. Mungkin bukan saat ini langsung kita lihat, tapi ada kan suatu saat tupai yang pandai-pandainya tupai melompat, suatu saat dia akan jatuh juga begitu ya. Ya itulah kita lihat. Matius 7:15-16 Yesus katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari mana kita bisa tahu mereka ini serigala? Karena dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Loh, mereka ini kalau domba itu tidak memakan sesama domba. Tapi ini serigala-serigala buas ini, waduh, istri anggota kok dimakan. Ya, istri anggota dimakan. Anak-anak muda di gereja kok dimakan-makan sama serigala buas ini. Ya, kita kan bisa tahu ya, dari perbuatannya ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan apa? Kamu akan mengenal mereka. Bukannya membantu untuk pertumbuhan keanggotaan yang semakin kuat dalam firman. Tapi waduh, waktu lalu ada yang bertanya di acara kita, bagaimana pendeta kalau ada pendeta-pendeta yang kami tahu suka hanya minta-minta uang terus, dia pikir untuk bantu gereja ini, bantu gereja, tapi sesungguhnya dia gunakan untuk apa? Dia bangun rumahnya sendiri, diambil uangnya. Ya,
Itu kan kita mengetahui dari buahnya. Dia datang ke Amerika untuk dengan apa? Dengan tujuan untuk mungkin membantu anggota-anggota gerejanya dengan supaya ada gereja bagus dan lain sebagainya. Tapi rumahnya yang jadi lebih bagus. Ada yang bertanya. Saya belum pernah lihat ya. Jujur saya belum pernah lihat. Jadi, tapi itulah yang pernah ditanyakan. Tapi sekali lagi, dari buahnya kan, domba tidak akan pernah memakan sesama domba. Serigala yang makan anak domba atau istri daripada domba, dengan kata lain begitu. Jadi buah yang bagaimana? Oh, cukup jelas. 2 Petrus 2 ayat 1, kita akan lihat. 2 Petrus 2 ayat 1 bicara tentang apa? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Buah mereka itu yang bagaimana ini? Tentang nabi-nabi palsu ini yang ada di antara, atau guru-guru palsu yang ada di antara umat-umat Allah. 2 Petrus 2, kita hanya fokus pada 2 Petrus 2. Nggak usah ayat-ayat lain, kebanyakan ya. Tapi 2 Petrus 2 katakan yang pertama, itu keangkuhan mereka, kesombongan mereka untuk menolak otoritas. Mereka pikir mereka itu berkuasa sekali. Ya, nggak ada yang akan pernah melapor-lapor mereka ke General Conference kalau mereka melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Ya. Keangkuhan untuk menolak otoritas. 2 Petrus 2 ayat 10 katakan, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Gantinya memuliakan Tuhan, mereka memuliakan diri mereka sendiri. Angkuh, siapa yang bisa menjamah saya? Saya cukup berkuasa saya, nggak ada yang bisa korek-korek saya di sini. Jadi tidak takut Tuhan. Ya. Dengan tindakan-tindakan, ada kesombongan, keangkuhan untuk menolak otoritas. Itu yang pertama, ada 3, kita sudah hampir habis nih. Yang kedua, dosa sensualitas. 2 Petrus 2 ayat 14 ini bicara juga salah satu yang dapat kita lihat dari buah-buah guru-guru palsu. Itu adalah, saya berdoa. Ya, bukan saya sedang bilang kepada siapa-siapa. Saya bahas ini dia supaya ini pekabaran ini supaya terus dapat saya ingat ya. Saya sebagai pendeta, saya sebagai pengajar ya. Ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi, bukan karena saya sudah suci, saya sedang mau hantam-hantam orang lain, bukan, saudara, bukan ya. Tapi saya ingatkan diri saya sendiri. Hei, hati-hati. Ya. 2 Petrus 2 ayat 14 katakan apa? Mata guru-guru palsu ini ya, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa untuk berzinah ya. Mereka mereka memikat orang-orang yang lemah, janda-janda, anak-anak muda di gereja, dipikat mereka ya. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, nggak puas dengan satu istri yang mereka miliki. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Sangat disayangkan sekali kalau itu terjadi ya. Tapi itu terjadi, saudara. Karena dosa sensualitas, dosa seksual, bagi mereka yang angkuh, ya, menolak otoritas, mereka pikir. Dan kalau Anda membaca kitab Yeskiel, kitab Yeremia, menyedihkan sekali. Nabi-nabi ini berbicara tentang pemimpin-pemimpin agama, para nabi dan imam, yang bernubuat dan memerintah dan memimpin, tapi dengan tujuan supaya mereka mengambil untung dari istri-istri orang yang ataupun siapa datang untuk beribadah dan berbakti. Dijauhkanlah kiranya, dijauhkan dari saya. Kita terus berdoa, tolong doakan saya juga ya, saudara ya, agar supaya jangan ada terjerat dalam dosa sensualitas atau seksual seperti yang dinyatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 14. Dan yang terakhir, keserakahan. Oke. Melayani untuk uang dan keuntungan materi. 2 Petrus 2 ayat 3 dan sampai 15. Bukan, itu bukan ayat 4 ya. 2 Petrus 2 ayat 3 dan 15. Oke, bukan ayat 4. Ayat 3 dan 15. Ayat 3-nya katakan apa? Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita sapan jempol mereka. Mereka bisa bicara khotbahnya enak-enak, yang menyenangkan hati-hati, yang menarik, ya, dan lain sebagainya. Sehingga pendeta itu justru yang dipuja-puji, ya, digemari, diidolakan, ya, dirindui oleh anggota-anggota mungkin yang kesepian dan lain sebagainya. Tapi mereka lakukan itu dengan satu tujuan, supaya dia dapat memikat, seperti ayat yang ke-14, memikat orang-orang yang lemah. Ayat 15, seperti Bileam ya, kalau Anda baca sebelumnya. Seperti Bileam, nabi yang berbuat karena dibayar oleh Raja Balak. Seperti Bileam, mereka suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Keangkuhan, sensualitas, dan keserakahan akan uang. Dijauhkanlah kiranya. Waspadailah, jagalah dirimu ya.
Dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan menjadi penilik gembala. Aku tahu, Rasul Paulus katakan, bahwa sesudah aku pergi, akan ada serigala-serigala yang ganas, yang akan masuk ke tengah-tengah kamu. Yesus Kristus juga katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kiranya firman Tuhan akan mengajak kita semua untuk tetap kuat, tetap teguh dalam kebenaran, mengetahui mana yang benar. Dan begitu kita mendengar yang salah, kita dapat menghindar atau menegur yang salah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.